bidan ya. Kode etik bidan itu ada 7 buku, akan tetapi intinya ada di 6 buku. Ada kewajiban bidan terhadap profesinya, diri sendiri, teman sejawat, terhadap pemerintah nusa bangsa dan tanah air, terhadap terhadap apa satu lagi? 1, 2, 3, 4, 2 lagi saya lupa nih. Kewajiban bidan terhadap tugasnya ya. Lupa. Kewajiban bidan terhadap tugasnya, kemudian ada juga kewajiban bidan tekan poin-poinnya karena biasanya dia akan muncul sekitar 2 sampai dengan 3 soal di P3K dan SKB tahun kemarin. Di sini contoh soalnya, bidan praktek mandiri banyak yang buka di BPM, kemudian menyebabkan terjadinya persaingan tarif jasa pelayanan. Nah, karena itu IBI menetapkan tarif jasa pelayanan yang harus dipatuhi bidan di wilayah tersebut. Nah, ini namanya pelaksanaan kode etik apa ya teman-teman ya? Kan ini, hah? Enggak, aku nggak nutupin. Kepada apa ya? Ini kan persaingan harga. Kalau persaingan harga itu berarti kita ininya kelasnya atau bahasa Indonesia apa sih? Senggolannya gitu ya. Kita senggolannya itu dengan siapa? Apakah dengan klien, apakah dengan masyarakat, atau dengan diri sendiri, dengan profesi, atau dengan teman sejawat? Kalau bicara tentang persaingan tarif itu kan berarti dengan teman kita yang sama-sama bidan juga gitu ya. Nah, karena itu ini masuknya adalah pelanggaran kode etik kewajiban bidan terhadap teman sejawat ya. Kita lihat apa sih isinya, poin-poin kode etik kewajiban bidan terhadap teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Yang pertama adalah setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Nah tadi, kalau misalnya kita ada persaingan tarif, apakah kita bisa bekerja sama dengan serasi dengan teman-teman bidan kita? Enggak kan? Kemudian yang berikutnya adalah dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati gitu. Nah, jadi harusnya nggak boleh ya ada persaingan tarif seperti itu. Murah-murahan, pokoknya di saya paling murah gitu. Nah itu nggak boleh ya, karena kita jadinya tidak menghargai dan menghormati rekan sejawat kita. Oke. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Sepasang suami istri datang ke PMB mengatakan sudah menikah selama 10 tahun, belum dikaruniai anak, dan sudah menjalankan terapi infertilitas. Pasangan tersebut berencana untuk mengadopsi anak tetangganya. Yang merupakan pasien yang sedang bersalin di bidan tersebut. Apakah langkah yang harus dilakukan bidan menghadapi kasus tersebut? Nah, sekarang seperti yang sudah sering kita bahas, adopsi itu tidak boleh difasilitasi oleh bidan, ya kan? Tidak boleh bidan memfasilitasi adopsi. Kenapa? Karena kalau misalnya bidan memfasilitasi adopsi itu nanti bisa kena pasal. Pasal apa? Pasal human trafficking atau perdagangan manusia. Nah, itu ada undang-undang khusus bahkan yang mengatur tentang itu. Jadi nggak boleh ya kita memfasilitasi, membantu, melancarkan prosesnya, meskipun itu atas dasar kebaikan, itu nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh sama sekali bidan itu memfasilitasi proses adopsi. Nah, terus kalau misalnya ada orang datang pengen adopsi, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi kepada mereka bagaimana sebenarnya prosedur adopsi yang sesuai dengan aturan hukum. Karena mau adopsi itu prosesnya panjang, ada aturan hukumnya, ya, ada penilaian kepribadian dari si calon orang tua, ada penilaian kemampuan finansial dari calon orang tua, ada kemampuan fungsi mental dari orang tua, itu banyak sekali prosesnya. Jadi tidak semudah mereka ganti biaya persalinan dapat anak harusnya gitu. Tapi yang selama ini terjadi kan seperti itu. Itu nggak boleh ya teman-teman ya, karena udah beberapa bidan itu udah ada yang kena pasal
perdagangan manusia. Itu pernah kejadian yang terakhir itu di Medan waktu itu. Nah itu kan ini ya, kita maksudnya baik tapi ternyata kita melanggar aturan hukum. Nah sekarang kalau misalnya ada yang dia pengen adopsi, itu sebenarnya kewenangannya siapa sih gitu ya. Adopsi itu yang megang adalah dinas sosial. Jadi kalau teman-teman cari nih di Google, prosedur adopsi, itu nanti yang muncul adalah website dari dinas sosial. Karena memang prosedur adopsi itu dia yang mengatur, mengurus, dan menjalankan programnya adalah dinas sosial. Bukan dinas pendudukan, bukan juga dinas kesehatan. Gitu ya. Saya garis bawahi, jika ini adalah proses adopsi, maka kita bekerja samanya dengan Dinsos. Jika yang kita hadapi nanti adalah penelantaran anak, maka kita harus menghubungi polisi. Supaya teman-teman nggak kebalik nanti. Ya, kalau ada penelantaran anak, itu kita ke kepolisian. Penelantaran anak contohnya apa? Misalnya ada anak yang dibuang, ditemukan di tong sampah, atau anak yang diletakkan di depan pintu rumah bidan misalnya. Nah itu adalah contoh kasus penelantaran. Ini kita bukan menghubungi Dinsos ya teman-teman, kita menghubunginya polisi. Nanti polisi yang akan berkoordinasi dengan Dinsos. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Di sini ada seorang perempuan yang dia usianya adalah 29 tahun, hamil 5 bulan. Mengeluh nafsu makan yang kurang, ada muntah, kemudian hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Yang ditanyakan adalah apakah tugas mandiri bidan dalam kasus tersebut? Kalau ditanyakan tugas mandiri bidan ya berarti yang bidan bekerja sendiri, tidak melibatkan orang lain gitu kan ya. Dan kita juga harus fokus pada data dalam soal bahwa ibu ini sedang hamil. Yuk kita lihat yang A, mengembangkan pelayanan dasar kesehatan. Ini bukan tugas ke klien ya, jadi bukan tugas bidan sebagai pelaksana yang A ini. Ini adalah tugas bidan sebagai pengelola kepada masyarakat secara umum. Jadi ini bukan tugas mandiri yang sesuai dengan kasus. Yang B, menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan. Ini juga kurang tepat ya. Yang C, memberikan asuhan kepada klien. Betul, ini adalah jawaban yang tepat karena kita berhadapan dengan satu orang pasien, berarti kita berikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang D, koordinasi kegiatan pelayanan kegiatan, ini juga fungsi pengelola. Evaluasi kegiatan, ini juga fungsi pengelola. Jadi, yang lebih tepat untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Saya lihat juga jawaban teman-teman sudah sebagian besar benar ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Untuk soal ini ada seorang perempuan hamil, ditemukan lilanya 22. Kalau lilanya 22 berarti dia kategorinya apa teman-teman? Iya betul, lilanya kurang dari 23,5 ya, standar normal kan 23,5. Kalau dia kurang dari 23,5 berarti kita diagnosa dia sebagai KEK atau kurang energi kronis. Nah karena dia KEK, maka tanggung jawab bidan di sini adalah memberikan informasi ya kan, bahwa dia mengalami KEK dan bagaimana caranya supaya KEK-nya ini bisa teratasi dan tidak mengganggu kehamilannya. Sehingga jawaban yang tepat itu menjadi yang D. Lanjut kita ke soal berikutnya. Di soal ini ada seorang ibu hamil yang datang dengan keluhan pusing dan cepat lelah, tensinya 140/100 mmHg, DJJ-nya 160 kali per menit. Berarti di sini ada hipertensi, nggak tahu apa diagnosa hipertensinya ya, karena tidak diketahui protein urinnya. Ada hipertensi dan juga ada gawat janin. Nah,
Karena ini ada dua masalah, maka bidannya merujuk klien ke rumah sakit. Apakah kode etik yang diterapkan oleh bidan? Nah, ini lagi-lagi contoh soal tentang kode etik. Untuk soal ini, kita lihat, di sini ada kewajiban bidan terhadap tugasnya. Seorang bidan harus senantiasa memberikan pelayanan yang paripurna, sesuai dengan kemampuan profesinya. Setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai kewenangan, termasuk mengadakan konsultasi atau rujukan. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan klien. Jadi, nanti kalau di soal itu ada bidan merujuk, ada bidan berkonsultasi dengan dokter, ada bidan berkolaborasi dengan dokter, atau bidan menjaga kerahasiaan pasien, maka jawablah kode etik yang berhubungan dengan kewajiban bidan terhadap tugasnya. Ya, jadi untuk soal ini, jawaban yang benar itu adalah yang A.